Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan elektronika. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang analisis rangkaian DC atau rangkaian elektronika DC. Ada 3 metode yang akan kita gunakan dalam kuliah kali ini, yaitu metode Kirchhoff-Ohm. Kemudian metode kedua adalah metode teorema Thevenin, dan yang ketiga metode teorema Norton. Kita masuk ke pembahasan pertama terlebih dahulu. Metode yang pertama akan kita bahas adalah metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, metode ini sudah kita pernah pelajari dulu ketika di sekolah, baik di sekolah menengah pertama SMP ataupun di SMA. Kemudian kita juga sudah membahas ini di mata kuliah Fisika Dasar 2. Maka sekarang kita hanya akan mereview apa yang sudah kita pelajari terkait dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, ada studi kasus yang akan kita bahas. Ini studi kasus pertama. Rangkaian satu loop. Jadi rangkaian masih sederhana. Ada 2 buah sumber tegangan. Sumber tegangan pertama ini 10 volt, sumber tegangan kedua ini 5 volt. Ini positif negatif, ini positif negatif. Kemudian ada resistor ini 2 ohm, ini resistor 4 ohm. Kemudian kita ingin menentukan berapakah arus dan tegangan pada R atau resistor 2 ohm. Maka untuk studi kasus pertama ini akan sangat mudah sekali penyelesaiannya, karena dia membentuk loop tertutup. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff kedua, sigma tegangan di sini sama dengan 0 karena membentuk loop tertutup. Maka tegangan di sini adalah tegangan dari baterai dan dari arus yang mengalir pada resistor. Ini sama dengan 0. Kemudian sesuai dengan soalnya, kita buat arah. Misalnya arah arus searah jarum jam, arah loop juga searah jarum jam. Maka di sini baterai yang 5 volt ini karena searah dengan arah loop, ketemunya positif duluan, maka kita tentukan positif 5. Kemudian yang baterai 10 volt ini negatif 10. Kemudian di sini ada 2 buah resistor yang sebenarnya susunannya seri. Maka di sini ada arus dengan loopnya satu arah, kita tentukan arah arusnya juga searah jarum jam di sini. Maka di sini I-nya adalah positif. R-nya di sini adalah 2 ditambah 4. Ini sama dengan 0. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian ini
ini negatif. Ini 5 dikurangi 10 negatif 5. 6I sama dengan 0, sehingga I-nya adalah 5/6 ampere. Nah, kemudian di soal ditanyakan di sini, berapakah arus dan tegangan pada R2 ohm. Nah, karena di sini arusnya adalah satu arus yang mengalir dimanapun di sini sebesar 5/6 ampere. Maka ketika kita ingin mengetahui arus pada 2 ohm, arus pada 2 ohm juga 5/6 ampere juga. Jadi arus pada hambatan 2 ohm di sini ini sama dengan 5/6 ampere. Kemudian untuk menentukan tegangan pada resistor 2 ohm, tegangan itu sesuai hukum ohm adalah I pada hambatan 2 ohm dikali dengan R-nya, R2 ohm. Atau kita simbolkan saja di sini X ya. Ini X-nya, X-nya 2 ohm. Maka di sini adalah 5/6 dikali dengan R-nya adalah 2. Nah, 5 dikali 2, 2 dengan 6-nya bisa dicoret, sehingga akan diperoleh tegangan pada hambatan 2 ohm adalah 5/3 volt. Jadi ini adalah arusnya, kemudian ini adalah tegangan pada hambatan 2 ohm. Ini sangat mudah sekali. Kemudian selain untuk menyelesaikan arus dan tegangan pada hambatan 2 ohm, kita pun dapat menentukan total ya, total di sini. Misalnya ini titik A, ini B, ini C, ini D, kembali ke A. Berapakah tegangan totalnya? Maka kita akan membuktikan bahwa tegangan totalnya ketika loopnya tertutup itu sama dengan 0. Kita periksa satu persatu. Tegangan dari A, ini sigma V. Ini V dari A ke B, ditambah V dari B ke C, ditambah V dari C ke D, ditambah V dari D ke A. Maka dari A ke B ini adalah V pada hambatan 2 ohm, yaitu 5/3 volt. Kemudian ditambah dari B ke C. Dari B ke C di sini ada 5 volt. Kemudian ditambah dari C ke D. C ke D di sini ada hambatan, arusnya sama 5/6. Berarti di sini 5/6 dikali arus resistornya 4. Ditambah dari D ke A di sini negatif 10. Sehingga nanti kita akan peroleh 5/3. Ini 5 dikurangi 10 jadinya negatif 5. Kemudian di sini ini 2/3 10 ditambah 10/3. Maka kita akan memperoleh 10 ditambah 5 itu 15. 15/3 dikurangi 5. 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Maka kita dapat membuktikan di sini bahwa jumlah tegangan total pada loop tertutup ini dari ketika kita jumlahkan seluruhnya, maka hasilnya di sini akan sama dengan 0. Maka ini akan memenuhi hukum Kirchhoff kedua. Jadi hukum Kirchhoff kedua menyatakan bahwa pada saat rangkaian elektronik membentuk loop tertutup, maka jumlah tegangan pada loop tersebut dia akan sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk lain dari konservasi energi, yaitu konservasi energi listrik. Kemudian kita masuk ke studi kasus kedua. Ada sebuah baterai dihubungkan dengan R. Di sini R-nya 2. Ini 10 volt.
Ini R sama dengan 1. Kemudian di sini ada lagi, ini 20 volt, ini R-nya adalah 2 ohm juga. Pertanyaannya adalah tentukan arus dan tegangan pada R sama dengan 1 ohm. Maka kita dapat menganalisis ini. Di sini ada 2 buah loop rangkaian tertutup. Maka kita tentukan terlebih dahulu. Di sini ada arus I1 misalnya. Kemudian di sini ada arus I2, kemudian di sini ada arus I3. Kemudian ini adalah loop 1, kemudian ini adalah loop kedua. Sekarang sesuai dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama, sigma arus yang masuk, misalnya ini adalah titik X, ini titik Y, nah ini pada titik X, yang masuk pada titik X, ini sama dengan arus yang keluar dari titik X. Yang masuknya di sini adalah I1 ditambah I2, yang keluarnya adalah I3. Maka kita akan peroleh persamaan 1. Kemudian dari loop 1 di sini, ini berlaku hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff pertama tentang arus, hukum Kirchhoff kedua tentang tegangan. Pada loop tertutup itu sama dengan 0. Maka di sini ada baterai, ada arus pada resistor. Maka nanti totalnya sama dengan 0. Untuk loop 1 di sini ini arah loopnya searah jarum jam, kemudian ada I1, ada I3. Di sini ketika masuk ke baterai 10 volt, dia tandanya ketemu bagian negatifnya dulu. Maka di sini negatif 10. Kemudian ketemu dengan arus searah, berarti ini positif I1 dikali R-nya adalah 2. Kemudian ditambah lagi dengan I3 dengan R-nya adalah 1 di sini. Kemudian sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh I1, 2 I1 ditambah I3 ini sama dengan 10. Nah, karena di sini I3 dari persamaan 1 kita mengetahui sama dengan I1 tambah I2, maka kita bisa merubah di sini 2 I1 ditambah I1 tambah I2 ini sama dengan 10. Maka 2 I1 tambah I1 akan diperoleh 3 I1 ditambah I2 ini sama dengan 10. Maka ini adalah persamaan kedua. Kemudian pada loop kedua berlaku juga hukum Kirchhoff kedua. Maka sigma V di sini sama dengan 0, sigma E ditambah sigma IR ini sama dengan 0. E di sini nilainya negatif 20 karena ketemunya bagian negatif dulu. Kemudian di sini ada jumlahkan dengan I2 dikali R-nya 2. Kemudian ditambah I3, ini R-nya 1 juga, ini sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh 2I2 ditambah I3 ini sama dengan 20. I3-nya kita ganti dengan I1 tambah I2. Maka akan diperoleh ini I1 tambah I2 ini sama dengan 20. Sehingga diperoleh I1 ditambah 3I2 ini sama dengan 20. Ini adalah persamaan ketiga.
dari persamaan 2 dan 3, kita saling eliminasikan untuk memperoleh I1 dan I2. Maka kita tulis saja di sini sekarang. I1 ditambah 3 I2 ini sama dengan 20. Kemudian di sini di bawahnya 3 I1 tambah I2 ini sama dengan 10. Maka ini dikali 3, ini dikali 1. Hasilnya ini adalah 3 I1 tambah 9 I2 sama dengan 60. Ini tetap 3 I1 ditambah I2 sama dengan 10. Maka kita kurangkan, sisanya adalah 8 I2 sama dengan 50. Maka I2 kita akan memperoleh 50/8 atau 25/4. Ini 25/4 ampere. Sehingga dari I2 kita dapat memperoleh I1. Kita substitusikan ke persamaan 2 atau persamaan 3. Nah, misalnya kita substitusikan ke persamaan 3, yaitu I1 ditambah 3 I2 sama dengan 20. I1 ditambah 3, I2-nya adalah 25/4, ini sama dengan 20. Maka I1 adalah 20 dikurangi 25 dikali 3, ini adalah 75/4. Ini kita ubah pembaginya sebagai 4. Ini adalah 80 dikurangi 75/4. Ini hasilnya adalah 5/4 ampere. Maka kita sudah dapat I1 sebesar 5/4 ampere, I2 sebesar 25/4 ampere. Selanjutnya kita dapat menentukan besar I3. I3 adalah sama dengan I1 tambah I2. Maka kita akan memperoleh ini 5/4 ditambah 25/4. Hasilnya adalah 30/4 atau 15/2 ampere. Jadi I1 sebesar 5/4 ampere, I2 sebesar 25/4 ampere, dan I3 sebesar 15/2 ampere. Ketika kita ingin menentukan arus dan tegangan pada hambatan R1 ohm, maka kita dapat menentukannya secara langsung. I pada hambatan 1 ohm adalah I3. Maka besar arus di sini I pada hambatan 1 ohm di sini sebesar I3, yaitu 15/2 ampere. Kemudian tegangan pada hambatan 1 ohm di sini adalah I dikali R, yaitu 15/2 dikali R. R-nya 1 di sini. Nah, sehingga diperoleh 15/2 volt. Ini 15/2 ampere, ini 15/2 volt. Ini kita baru membahas metode hukum Ohm dan metode hukum Kirchhoff dalam penyelesaian rangkaian DC. Selanjutnya kita akan menggunakan metode lainnya untuk studi kasus kedua saja. Karena studi kasus pertama sangat mudah. Maka kita langsung ke studi kasus kedua. Metodenya di sini adalah metode kedua atau metode B, yaitu metode teorema Thevenin. Bila ada studi kasus, rangkaiannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada 2 buah
baterai 10 volt dan 20 volt, kemudian di sini 2 ohm, 2 ohm, dan di sini ada 1 ohm. Kemudian yang kita ingin tentukan adalah berapakah arus dan tegangan pada hambatan 1 ohm. Maka kita dapat menggunakan metode selain hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, salah satu metodenya adalah dengan menggunakan teorema Thevenin. Langkahnya di sini karena teorema ini menggunakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Langkah pertama, tahap 1 ya. Tahap pertama adalah kita angkat objek yang sedang kita tinjau. Yang objek kita tinjau di sini adalah R1 ohm. Nah, maka ini kita angkat. Di langkahnya angkat objek yang ditinjau. Nah, pada titik-titiknya, ini titik A, titik B. Kemudian tentukan tegangan pada titik objek tersebut. Angkat objek yang ditinjau, kemudian tentukan tegangan pada titik objek tersebut. Ini objeknya kita sudah angkat, kemudian ada titik A dan B. Kemudian kita harus menentukan berapakah tegangan di antara A dan B. Maka kita akan menyelesaikannya ini. Untuk menentukan berapa tegangan di antara A dan B, sedangkan di sini ada 2 buah baterai dan 2 buah resistor, kita harus menentukan dulu berapa arus yang mengalir di sini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Jadi kembali tetap ke hukum Kirchhoff. Misalnya arah loopnya adalah berlawanan arah jarum jam, kemudian arus juga berlawanan arah jarum jam. Ini I. Maka akan berlaku di sini sesuai dengan hukum Kirchhoff kedua, sigma V sama dengan 0, sigma E ditambah sigma IR ini sama dengan 0. Ini ketemu bagian negatif dulu, negatif 20. Kemudian di sini ketemu bagian positif 10. Kemudian di sini arus R-nya ada 2, 2 tambah 2. Ini sama dengan 0. Sehingga arusnya di sini negatif 20 ditambah 10, negatif 10, pindah ruas jadi 10. Kemudian dibagi dengan 2 tambah 2, 4. Nah, ini adalah 5/2 ampere. Ini arus yang mengalir di sini. Kemudian yang ingin kita cari adalah tegangan di antara A, B. Ada 2 cara, yaitu cara pertama ini searah jarum jam dari A ke B-nya, atau cara kedua berlawanan arah jarum jam dari A ke B. Intinya dari A ke B bisa 2 cara, yaitu ke kanan atau ke kiri. Misalnya kita menentukan cara pertama yaitu ke kanan. Maka di sini V dari A ke B ini adalah sigma E ditambah sigma IR dari A ke B. Nah, di antara AB ketika lewat kanan di sini ada tegangan 20. Tandanya positif karena ketemunya bagian positif dulu. Kemudian arus. Nah, di sini arus ini tandanya dia berlawanan. Nah, arus ini berlawanan jarum jam. Maka tanda di sini I-nya adalah negatif, yaitu 5/2. R-nya di sini ketika kita ke kanan, R-nya di sini adalah 2. Maka akan diperoleh 20 dikurangi 5, yaitu 15 volt. Nah, VAB ini yang nanti kita akan sebut sebagai ini VAB, ini adalah sebagai V Thevenin. Kita catat VAB ini sebagai V Thevenin.
Kemudian langkah berikutnya, ini baru langkah pertama, cabut objek. Kemudian tentukan tegangan pada bekas objek yang dicabut tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah kedua. Ini langkah kedua. Setelah tadi objek dicabut dan ditentukan tegangan pada A dan B atau disebut VTH, Veth-Thevenin. Kemudian jika pada rangkaian tersebut jika terdapat sumber tegangan, maka short circuit sumber tegangan tersebut. Jadi ketika ada sumber tegangan di sini, maka di short circuit. Short circuit itu kita ubah sumber tegangan ini menjadi kawat biasa. Jadi dihubung langsung. Kemudian jika terdapat sumber arus, pada rangkaian ini tidak ada sumber arus, maka open circuit sumber arus tersebut. Jadi kalau ada sumber tegangan, maka sumber tegangan ini di short circuit. Jika ada sumber arus, maka sumber arus itu harus di open circuit atau dibuka. Nah, tapi di sini hanya ada sumber tegangan atau kita short circuit saja. Nah, setelahnya tentukan hambatan pengganti. Hambatan atau resistor pengganti. Atau ekivalen ya. Jadi jika terdapat sumber tegangan, maka short circuit sumber tegangan tersebut. Jika terdapat sumber arus, maka open circuit sumber arus tersebut. Nah, setelahnya tentukan hambatan atau resistor pengganti atau ekivalen dari rangkaian tersebut. Nah, maka ini sumber tegangan kita short circuit sehingga hanya terdapat resistor saja. Ini titik A, ini titik B. Kemudian tentukan resistor pengganti di antara A dan B. Maka di sini rangkaian ini bentuknya adalah rangkaian paralel. Di sini 2 ohm, di sini 2 ohm. Nah, susunannya adalah susunan paralel. Maka kita dapat menentukan hambatan penggantinya. Nah, ini menjadi ini titik A, ini titik B. Nah, ini R penggantinya. R pengganti, RAB. RAB-nya di sini nilainya adalah susunan paralel dari dua resistor ini. Ya, RAB-nya di sini. Karena dia paralel berarti 1 per RAB di sini 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Ini sama dengan 1 sehingga RAB-nya ini adalah 1 ohm. Nah, RAB ini yang kita sebut sebagai RTH atau R-Thevenin. Jadi kita sudah dapat Veth-Thevenin, kemudian kita juga sudah dapat R-Thevenin. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, tahap ke-3. Tahap ketiga di sini kita buat rangkaian ekivalen. Buat rangkaian ekivalen Thevenin yang terdiri dari susunan seri
susunan seri antara V Thevenin dan R Thevenin serta objek yang ditinjau. Maka kita di sini akan memperoleh di sini kita tentukan ini VTH, ini RTH, kemudian di sini adalah ini objek. Jadi ini disebut rangkaian ekuivalen Thevenin. Ini VTH, ini RTH, ini R objek, ini objek. Kalau objeknya terdiri dari tegangan dan resistor, bisa kita gambarkan juga. Kalau di sini objeknya hanya resistor saja. Nah, ini yang kita arsir. Ini sebenarnya adalah disebut dengan rangkaian ekuivalen. Thevenin. Nah, tadi sudah kita tentukan bahwa VTH adalah 15 volt, kemudian RTH di sini adalah 1 ohm. Kemudian R objek di sini juga adalah 1 ohm. Maka kita akan sangat mudah menentukan berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ekuivalen Thevenin yang disusun seri dengan objek ini, yaitu maka I yang mengalir di sini arus itu di sini adalah VTH dibagi dengan R-nya. R-nya di sini adalah RTH ditambah dengan R objek. Nah, VTH-nya 15, ini 1 tambah 1, ini adalah 15/2. Sehingga arus yang mengalir pada RTH maupun pada R objek adalah sama, yaitu sebesar 15/2 ampere. I-nya, ini I pada objek karena susunannya seri. Kemudian tegangan pada objek di sini, karena arusnya sudah ada, kita dapat menentukan langsung V pada objek di sini adalah I objek dikali R objeknya. I-nya 15/2 dikali 1, maka diperoleh 15/2 volt. Sehingga dengan menggunakan metode teorema Thevenin ini, kita akan memperoleh arus dan tegangan pada objek yang ditinjau pada studi kasus kedua ini, yaitu pada resistor 1 ohm sebesar arusnya 15/2 ampere dan tegangannya adalah 15/2 volt. Dan nilai ini sama dengan nilai yang diperoleh dengan menggunakan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Metode terakhir yang akan kita bahas adalah metode teorema Norton. Ini metode ketiga. C. Ini teorema Norton. Studi kasusnya masih sama tadi. Di sini ada 10 volt. Ini resistor 2 ohm. Resistor 1 ohm, resistor 2 ohm. Kemudian di sini ada baterai lagi. Ini 20 volt. Yang ditentukan berapa arus dan tegangan pada hambatan 1 ohm. Nah, pada metode sebelumnya dari metode teorema Thevenin, kita memperoleh bahwa VTH-nya untuk rangkaian ini adalah 15 volt. Kemudian RTH-nya pada rangkaian ini adalah 1 ohm.
Maka yang berbeda antara teorema Norton dan teorema Thevenin adalah hanya bagian akhirnya saja, yaitu rangkaian ekuivalennya. Apabila pada metode Thevenin, rangkaian ekuivalennya terdiri dari susunan seri sumber tegangan Thevenin dan R Thevenin, kemudian disusun seri dengan objek, maka pada teorema Norton ini kita akan membuat susunannya adalah susunan secara paralel antara sumber arus. Ini sumber arus Norton yang disusun secara paralel. Nah, ini adalah RTH. Kemudian disusun secara paralel dengan objeknya. Di sini objeknya. Ini R objek. Maka yang warna biru di sini ini adalah rangkaian ekuivalen Norton. Jadi hanya berbeda di tahap ketiganya saja. Tahap pertamanya dan tahap keduanya sama dengan metode teorema Thevenin. Kita akan menentukan V Thevenin dan R Thevenin. Nah, kemudian ini rangkaian ekuivalen Norton. Nah, kita langsung saja. R Theveninnya di sini adalah 1 ohm, R objeknya adalah 1 ohm karena di sini 1 ohm. Kemudian I Norton di sini. I Norton adalah VTH dibagi RTH. VTH-nya di sini adalah 15, RTH-nya adalah 1, maka I Nortonnya adalah 15 ampere. I di sini adalah sumber arus Norton, 15 ampere. Kemudian di sini ada dua buah susunan secara paralel. Maka arus pada R objek kita dapat tentukan. Jadi I pada objek dibagi dengan I Norton. Ini kita dapat tentukan I dengan R itu berbanding terbalik. Maka di sini I objek ini sebandingnya dengan R paralel. R atau R total. R total paralel. Kemudian I Nortonnya kebalikannya, nah, sebanding dengan R objeknya. Karena di sini ini 1 ohm disusun secara paralel, maka kita harus menentukan dulu berapa R paralel ini. Nah, ini R paralelnya, R total paralel. R total paralelnya susunan seri, karena hanya ada 2 resistor, kita kalikan saja. Nah, ini RTH dikali R objek dibagi RTH ditambah R objek. Ini 1 kali 1, 1 tambah 1. Ini 1/2. Ini R total paralel. Jadi R total paralelnya adalah setengah ohm. Maka di sini ini adalah setengah. R objeknya di sini 1, sehingga I pada objek ini adalah setengah dikali I Norton. I Nortonnya di sini 15. Jadi 15/2 ampere. Kemudian V objek ya ditentukan dari I objek dikali R objeknya di sini. Yaitu 15/2 dikali 1. Hasilnya adalah 15/2 volt. Maka kita sekali lagi akan memperoleh besar arus dan tegangan pada hambatan 1 ohm ini dengan menggunakan metode Norton, yaitu sebesar arusnya 15/2 ampere dan tegangan pada objeknya adalah 15/2 volt. Dan hasil ini serupa dengan metode teorema Thevenin maupun dengan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Demikian analisis untuk studi kasus kedua dari rangkaian DC. Nanti kita akan masuk ke pembuktian secara eksperimen simulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah elektronika pada hari ini. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan metode analisis rangkaian DC menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Metode kedua menggunakan teorema Thevenin. Dan terakhir metode ketiga adalah menggunakan teorema Norton.
Maka sekarang kita akan membuktikan atau membuat validasinya dengan membuat rangkaian simulator dari studi kasus yang kita tinjau. Untuk studi kasus kedua, terdapat banyak simulator yang dapat kita gunakan untuk menganalisis rangkaian. Ini adalah salah satunya, yaitu software Tina TI. Jadi salah satu software yang closed source sebenarnya atau berbayar, tapi kita bisa menggunakan versi demonya. Jadi yang di sini digunakan adalah versi demo dari Tina TI, software Tina TI. Selain software Tina TI ada lagi yang lain seperti Multisim dan yang lainnya. Ini yang khusus digunakan untuk menganalisis rangkaian. Berbeda dengan Tinkercad simulasi secara online, maka Tina TI ini harus diinstal. Nah, kita dapat mendownloadnya di website resminya, yaitu Tina TI. Kemudian kita bisa menggunakan versi demonya yang berlaku selama 30 hari. Ya, kita langsung saja untuk menganalisis rangkaian studi kasus yang tadi dibahas. Kita ini gunakan resistor. Ada 3 resistor yang kita gunakan. Yang pertama 2 ohm. Yang kita ganti propertiesnya menjadi 2 ohm. Ini pun sama 2 ohm. Kemudian yang di tengah ini 1 ohm. Nah, ini masih 2 ohm. Kita ganti menjadi 1 ohm. Kemudian kita dapat merotasi, klik kanan, kemudian rotasi. Setelah itu kita juga gunakan di sini baterai sumber tegangan. Yang pertama adalah 10 volt. Kemudian baterai kedua kita gunakan 20 volt. Ini propertiesnya diatur 20 volt. Tinggal double klik di komponennya. Setelah komponennya selesai, kita hubungkan sesuai dengan studi kasus yang tadi dijelaskan. Ketika terjadi kesalahan, tinggal Ctrl Z saja. Setelah semua terangkai, maka kita harus memberikan ground pada rangkaian ini. Nah, ini sudah terpasang semua kakinya sudah terhubung. Kemudian kita periksa apakah masih ada yang belum terhubung dengan mengklik analisis, kemudian ini ERC. Nah, ini sudah ada tandanya 0 error dan 0 warning. Artinya sudah bisa kita analisis. Kemudian untuk menganalisis rangkaian ini, kita bisa, karena rangkaian ini adalah rangkaian DC, kita bisa mengklik analisis, kemudian pilih menu DC Analysis, kemudian pilih Table of DC Result. Ini klik saja langsung. Maka kita akan memperoleh tabel di sini tegangan dan arus yang ada pada komponen yang ada di sini. Di sini ada arus, I ini arus
I pada R1 di sini adalah yang di sini. Ini yang 2 ohm. Kemudian pada R2 juga di sini ada negatif 0,25 ampere. Nah, kemudian yang tengah ini yang kita cari di studi kasus kedua. Nah, ini hasilnya sama persis dengan metode analisis, yaitu pada R1 ohm di sini arusnya adalah 7,5 ampere atau 15/2 ampere. Kemudian kita periksa tegangannya di sini V. Kemudian kita cari tegangan di R sama dengan 1 ohm di sini terlihat, yaitu V pada R3 nilainya adalah 7,5 volt. Maka arus dan tegangan pada resistor 1 ohm yang ada di tengah ini sesuai dengan analisis yang tadi sudah dijelaskan, yaitu 7,5 ampere atau 15/2 ampere, dan tegangannya adalah 15/2 volt atau 7,5 volt. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa analisis yang tadi dijelaskan menggunakan metode hukum Ohm maupun Kirchhoff, menggunakan teorema Thevenin maupun menggunakan teorema Norton, memiliki hasil yang sama dengan hasil eksperimen simulasi. Nah, jadi ini adalah bentuk validasinya. Dan hasilnya valid. Nah, demikian ya eksperimen untuk validasi dari analisis arus dan tegangan rangkaian DC menggunakan 3 metode, yaitu Ohm dan Kirchhoff, teorema Thevenin, serta teorema Norton. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.